Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai malam ini hingga selanjutnya kita lanjutkan kajian fikih Syafi'i, fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu insyaallah untuk minggu ini sampai ke depan kita membicarakan tentang muamalah, yaitu fikih tentang muamalat, baik berbentuk jual beli ataupun berbentuk utang piutang ataupun transaksi yang lain. Yang pertama al-bai', jadi muamalah. Yang pertama yang kita bicarakan tentang al-bai' ataupun jual beli. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan bai' artinya jual beli, wa harrama ar-riba dan mengharamkan riba. Riba artinya memberi utang ke orang lain kemudian bayarnya harus lebih. Itu salah satu dari riba, walaupun masih banyak pembagian riba yang lain. Jadi pembahasan yang pertama adalah jual beli. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an taradhim minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sebagian kamu, harta orang lain tanpa hak dengan jalan yang batil, kecuali kalau lewat hasil saling meridai. Jadi kita makan harta orang lain setelah ia ridha. Salah satunya cara saling meridai ketika terjadi akad jual beli. Ini barang, misalkan barang makanan orang lain, setelah transaksi jual beli itu makanan jadi milik kita, saat itu boleh dimakan. Dasarnya makanan orang lain tidak boleh kita makan kecuali setelah ada ridha dari dia. Salah satu cara ridha yaitu dengan terjadi akad jual beli. Nah, itu beberapa ayat yang membicarakan tentang kebolehan jual beli. Kemudian tujuan dari jual beli itu sendiri adalah untuk memindahkan kepemilikan. Beda halnya seperti pinjaman. Pinjaman berbentuk utang. Yang dasarnya pinjam seperti halnya kita minjam buku ataupun minjam pulpen, minjam HP. Itu kalau yang akadnya ariyah ataupun pinjaman, barangnya tidak berpindah kepemilikan. Barang masih milik si pemilik asal. Misalkan kita minjam HP 3 hari, dikasih HP. Itu HP milik siapa? Walaupun setelah terjadi akad tadi, miliknya tetap masih milik si yang pemilik dasarnya. Beda halnya jual beli. Kalau jual beli, ini Pak, HP saya jual ke Bapak seharga 10.000. Dia kasih 10.000. Maka HP saat itu setelah terjadi akad jual beli, maka kepemilikan berpindah ke si pembeli. Beda halnya utang, beda halnya pinjam meminjam. Akad pinjaman tidak memindahkan kepemilikan barang. Cuman fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan hak pakai, hak mengambil manfaat. HP ngambil manfaat dengan dipakai, maka dia berhak halal. Setelah dia pinjam, maka dia halal untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjam tadi.
Itulah dia fungsi dari jual beli, yaitu untuk memindahkan kepemilikan. Qala al-musannif rahimahullah al-bai'u lughatan. Al-bai' dari segi bahasa Arab, karena al-bai' diambil dari kalimat ba'a yabi'u, bahasa Arab ba'a yabi'u. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Apabila bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka bergembiralah dengan akad jual beli antara kalian dengan Allah. Karena akad jual beli kita dengan Allah, maka seperti yang tafsir yang kita baca tadi pagi, 1 biji kita infak di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan 700 biji, dan bisa jadi lebih tergantung keikhlasan. Itulah bentuk transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya bai' ataupun bai' kalau dari segi bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bai' bagaimana menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, semua dinamakan bai' kalau dari segi bahasa. Tapi wa syar'an, dalam istilah fikih ataupun dalam istilah syariat Islam, ketika misalkan ulama menyebutkan bai' halal bai', itu bai' artinya aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala ta'bid. Yaitu bai' adalah akad ataupun transaksi yang mu'awadah. Mu'awadah artinya transaksi yang berbentuk tukar menukar, tukar barang dengan barang yang lain. Kemudian maliyatin, akad transaksi yang berbentuk harta, baik berbentuk benda, contoh misalkan HP, nasi, makanan, ataupun berbentuk manfaat. Jadi bai' adalah akad transaksi yang berbentuk muawadah, saling tukar menukar. Maliyatin, yang berbentuk maliyah, harta, jadi yang menyangkut dengan harta. Baik, sehingga ini tidak termasuk salam tukar menukar juga. Assalamualaikum, dia harus menjawab. Tapi disebutkan bai' seperti itu, tidak, itu bukan jual beli, karena tidak mengandung unsur harta. Harus mengandung unsur mali, harta. Yang berfungsi tufidu, akad tadi ataupun transaksi yang berfaedah ataupun tufidu milka 'ainin, yang berfungsi untuk memiliki sebuah 'ain, benda. Itu fungsi bai'. Contoh misalkan kita jual beras dengan uang, maka fungsi dari jual beli yang faedahnya adalah si pembeli bisa memiliki beras sehingga dia halal untuk memakan. Begitu juga si penjual, dia memiliki uang. Yang dasarnya ini uang milik si pembeli, sekarang berpindah kepemilikan ke si penjual. Itulah fungsi dari kemudian yang milik tadi ada kala berbentuk 'ain, benda, nasi, makanan, HP ataupun kitab, buku. Ini semua berbentuk benda. Ada saatnya kadang-kadang faedah dari transaksi jual beli untuk memiliki sebuah manfaat. Jadi bentuk manfaat ini jasa. Kadang-kadang berbentuk benda, ada kalanya berbentuk jasa. Contoh misalkan seperti di sini hakil mamar. Misalkan kita punya tanah, kita punya lorong khusus, lorong buntu khusus rumah kita. Ada orang lain satu lagi kebun di samping rumah kita. Itu orang itu masuk kebun, nggak ada cara bagaimana mau lewat kebun. Akhirnya dia beli lorong kita tadi. Pak, ini lorong ini manfaat lorong ini saya beli.
Entar lorong ini manfaatnya jadi milik dia. Dia berhak untuk melewati lorong yang buntu tadi yang milik kita untuk tembus ke kebunnya. Hakil mamar namanya. Ataupun kadang-kadang seperti wad'ul akhsyab 'alal jidah. Misalkan kita punya tempat rumah, dia pengen naruh untuk sesuatu di situ, pengen naruh kayu-kayunya di situ tempat, menyimpan kayu. Akhirnya dia beli, Pak, ini manfaat dari tempat ini saya beli. Akhirnya dia beli jasa. Ya, artinya apa? Itu tempat masih milik si pemiliknya. Cuman manfaatnya sudah jadi milik si pembeli. Nah, itu namanya membeli jasa. Cuman Ustaz bedanya sama menyewa? Akad sewa menyewa. Kalau akad sewa menyewa bentuknya menjual manfaat ataupun jasa tapi terbatas. Harus dibatasi dengan waktu setahun, 2 tahun, sehari. Tapi kalau yang sekarang menjual jasa alat ta'bid yang berbentuk selama-lama. Artinya ini manfaat jalur lorong tadi sudah jadi milik si pembeli selama-lama. Itu akad jual beli. Kalau sewa menyewa tidak boleh seperti itu. Sewa menyewa harus ada waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Misalkan Pak, saya sewa motornya selama, harus ada selama seminggu, 2 minggu, semalam, 2 malam. Itu akad sewa menyewa. Tapi kalau menjual manfaat, menjual jasa yang berbentuk menjual akad jual beli harus bentuknya selama-lama. Tidak boleh dibatasi oleh waktu, karena kalau ada waktu artinya sewa menyewa bukan jual beli. Jadi jual beli adalah akad transaksi yang berbentuk tukar menukar yang unsurnya harta. Unsur yang berunsur harta yang manfaatnya untuk memiliki benda, untuk memindahkan kepemilikan benda, HP, nasi, makanan. Ataupun berfungsi untuk akad transaksi, berfungsi untuk memindahkan kepemilikan sebuah manfaat ataupun jasa. Manfaat alat ta'bid bentuknya selama-lama. Inilah definisi dari jual beli. Jual beli dalam fikih Islam. Jadi sebuah transaksi yang mengandung unsur harta yang faedahnya untuk memindahkan kepemilikan sebuah benda ataupun memindahkan kepemilikan sebuah manfaat tapi bentuknya selama-lama. Sehingga bedanya jual beli yang jual manfaat tadi, perbedaan jual beli yang kita membentuknya membeli jasa. Bedanya dengan sewa menyewa juga jasa, bentuknya jasa. Perbedaannya kalau akadnya jual beli, maka manfaat tadi berpindah kepemilikannya jadi ke si pembeli. Artinya ini selama-lama manfaat dari benda tadi milik si pembeli. Selama-lama. Beda halnya sewa. Kalau sewa harus tidak berbentuk ta'bid, bukan selama-lama, tapi harus dibatasi dengan waktu. Itu sewa. Jadi jual beli jangan kita pahami bahwa jual beli cuma di benda, tidak. Ada kalanya jual beli berbentuk jasa. Misalkan kita punya punya kebun, kita jual manfaat. Ini manfaat di kebun ini saya jual untukmu. Artinya apa? Itu kebun kalau bendanya, tanahnya masih milik kita, tapi manfaatnya milik dia selama-lama. Terus buat apa kita Ustaz? Jadi pertanyaan, untuk apa itu milik kebun itu milik kita? Banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya untuk dia. Beda halnya sewa. Kalau misalnya sewa harus dibatasi dengan waktu. Enggak boleh akad sewa menyewa tidak dibatasi oleh waktu. Yang namanya sewa harus dibatasi dengan waktu. Yaitu definisi dari jual beli. La ilaha illallah. Kemudian pembahasan selanjutnya arkanul bai'. Rukun dari jual beli. Rukun jual beli, untuk sah sebuah jual beli, transaksi jual beli dibutuhkan beberapa rukun ini, seperti rukun salat. Rukun salat berdiri, kemudian baca Fatihah,
ruku, sujud, i'tidal. Artinya jika tidak terpenuhi rukun salat, maka salat tidak sah. Seperti halnya rukun jual beli juga sama. Apabila salah satu dari rukun yang kita sebutkan nanti tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana sah? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kata ulama, melakukan transaksi yang tidak sesuai syariat hukumnya haram. Haram melakukan transaksi yang tidak cukup syarat dan rukunnya. Misalkan kita jual beli, walaupun kita saling meridai, tetapi rukun dan syarat tidak terpenuhi, kita melanggar syariat. Melanggar syariat hukumnya haram. Walaupun antar ketika Ustaz berarti haram enggak? Berarti enggak boleh makan dong. Enggak. Selama kita sudah saling meridai, tetap berpindah kepemilikan. Tapi yang kelakuan kita perbuatan kita tadi dianggap melanggar syariat. Walaupun sah kita makan. Misalkan kita beli barang dengan akad ataupun transaksi yang salah, yang tidak cukup syarat, yang tidak cukup rukunnya. Hukumnya bagaimana? Makanan yang kita beli boleh kita makan, itu memang jadi milik kita. Begitu juga uang yang kita kasih ke dia itu jadi miliknya. Tetapi kelakuan kita tadi bertentangan dengan syariat. Kelakuan tadi bertentangan dengan syariat. Ntar kita di hari kiamat akan dihukum oleh Allah dengan sebab kita melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat. Jadi kata ulama, ta'atil uqudil fasidah haram. Melakukan ataupun melangsungkan transaksi yang batal, artinya transaksi yang tidak terpenuhi syarat dan rukun, hukumnya haram. Walaupun tadi kepemilikan tetap. Sekarang kita beli nasi sama orang, transaksinya berbentuk tidak cukup syarat. Itu nasi boleh kita makan, halal kita makan karena dia sudah ridha, si penjual ridha, dan juga uang yang kita kasih halal dia makan itu uang. Karena kita kan ngasihnya kita ridha. Cuman melangsungkan akad yang salah tadi, yang tidak terpenuhi rukun dan syarat, hukumnya haram. Jadi perhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Jadi arkanul bai', rukun jual beli. Arkanul bai'i thalathatun. Rukun jual beli ada 3. Semuanya harus terpenuhi sehingga akad ataupun transaksi yang kita lakukan sah sesuai syariat, sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah, sesuai yang diajarkan oleh para sahabat, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah aqidan. 2 orang yang melakukan transaksi, yaitu si penjual dan si pembeli, ma'ruf. Si penjual pembeli, karena enggak mungkin terjadi akad transaksi tanpa penjual tanpa pembeli. Enggak sah kalau jualan tanpa penjual, enggak ada si pembeli, enggak ada si penjual, enggak mungkin terjadi akad jual beli. Di sini aqidan yang melangsungkan akad yaitu al-bai', yang pertama si penjual, yaitu yang memiliki benda. Yang kedua si pembeli yang memiliki uang. Itu yang pertama, rukun yang pertama yaitu yang melangsungkan akad, yaitu si penjual dan pembeli. Yang kedua, rukun yang kedua ma'qudun alaih. Rukun yang kedua objek yang diakadkan. Di sini yaitu as-saman yang pertama, uang. Uang, itu yang objek yang ditukar, itu ma'qud alaih namanya dalam bahasa fikih. Yang pertama saman. Saman adalah uang, harga. Harga di sini tidak harus berbentuk uang. Tidak, kadang-kadang misalkan kita beli baju dengan celana misalkan. Ini saya jual baju, kita tukar baju dengan celana. Itu dalam fikih juga disebutkan akad jual beli. Akad jual beli. Kemudian jadi yang pertama saman, yaitu harga, uang lah. Yang selanjutnya al-muthman barang. Barang yang dijual itu ma'qud alaih.
Jadi objek yang diakad jual beli yaitu uang sama barang. Yang terakhir syarat rukun dari jual beli yang terakhir yaitu sighat, akad. Sighat artinya lafaz yang diucapkan oleh si penjual dan si pembeli untuk melangsungkan akad jual beli. Nah, di sini dari pihak si penjual namanya ijab. Nah, sighat dalam jual beli dari pihak si penjual namanya ijab. Ijab itu artinya lafaz yang diucapkan oleh si penjual yang artinya untuk memindahkan kepemilikan. Saya jual ke kamu, nah itu lafaz ijab. Dari pihak si pembeli namanya qabul. Qabul artinya lafaz yang diucapkan oleh si pembeli yang berarti menerima jual tadi. Menerima barang yang mengerti membeli. Misalkan ini Pak saya jual ini 100.000, ya saya beli. Nah ini saya jual buat Bapak dengan harga 100.000, itu namanya ijab. Itu dari pihak siapa? Dari pihak si penjual. Kemudian si pembeli, ya saya terima Pak, saya beli harga 100.000. Ini namanya qabul. Makanya usahakan setiap jual beli yang kita lakukan, transaksi jual beli yang kita lakukan, usahakan yang paling sering tidak kita lakukan yang ini yang terakhir ini. Ijab dan kabul. Tidak ada, jarang kita melakukan ini. Saya beli ya, saya jual ya, enggak pernah. Hampir dari kita semua tidak melakukan. Makanya usahakan ijab dan kabul supaya akad ataupun transaksi yang kita jual benar-benar sesuai dengan syariat. Kita jangan seperti sekuler. Nah, gerakan sekuler ini, paham sekularisme yang katanya agama di masjid doang. Kalau di luar enggak butuh agama. Nah, kita memang kita tidak. Kita alhamdulillah tidak mengikuti paham sekularisme, tetapi dari praktek dalam kehidupan sehari-hari, paham itu kita lakukan. Walaupun kalau kita tanya Bapak sekuler, oh saya enggak mau sekuler itu, enggak mau. Saya tetap Islam secara totalitas, baik di masjid Islam, di luar masjid juga menerapkan Islam. Tetapi giliran di prakteknya yang terjadi tidak. Di masjid, Masya Allah, Allahu Akbar, salat berjamaah, Masya Allah. Giliran jual beli, ya sudah. Agama sudah di belakang, sudah. Nah, belakang, agama nggak berlaku lagi. Padahal seharusnya yang tuntutan syariat, tuntutan agama, setiap akad jual beli yang kita lakukan, dituntut harus pakai sighat. Harus ada sighat. Seperti yang ayat kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Nah, jadi kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu makan harta sebagai harta orang lain kecuali kalau ada saling meridai. Cuman kata ulama, untuk mengetahui dia ridha bagaimana? Misalkan saya pengen makan harta nasi yang dia miliki, hukum dasarnya tidak boleh makan harta orang lain kecuali ketika ia ridha. Tahu dari mana kita ridha? Yaitu dengan ucapan. Kata ulama, kenapa disyaratkan ijab dan kabul? Ijab artinya menjual, lafaz untuk menjual dari pihak si penjual, kemudian lafaz membeli dari pihak si pembeli. Ini karena lafaz yang diucapkan itu adalah ucapan itu sebagai bukti bahwa ia ridha. Karena kalau misalkan dia nggak ngomong apa, kita nggak ngomong apa, langsung ambil punya dia kita makan, oh haram. Karena belum, kita nggak tahu dia ridha atau tidak. Makanya kata ulama, kenapa dalam akad jual beli dibutuhkan sighat, artinya dibutuhkan ucapan menjual dari pihak si penjual, ucapan membeli dari pihak pembeli. Nah, karena dua ucapan ini menunjukkan bahwa ia ridha dan juga kita ridha. Nah, maka dari situ disyaratkan harus. Jadi sekali lagi, setiap akad jual beli, transaksi yang kita lakukan, berusaha sebisa mungkin untuk supaya di situ jual beli kita berkah. Jadi harta yang kita miliki berkah, sehingga kita berikan ke anak, kita berikan ke istri, alhamdulillah menjadi anak yang diberkahi, anak saleh salehah. Ini tujuan dari mana? Dengan cara mendapatkan harta sesuai dengan syariat. Salah satunya, setiap akad jual beli yang kita lakukan harus dimulai dengan
dengan sirat. Walaupun ada sebagian ulama yang memaafkan di hal-hal yang kecil. Contoh misalkan beli kangkung 2.000, 1.000, beli sayur kecil-kecil. Itu ada sebagian ulama membolehkan, enggak perlu sirat. Enggak perlu sirat, tinggal ambil ngasih uang cukup. Tapi kalau benda-benda yang besar, beli kambing ataupun beli HP yang harganya besar, ini tidak boleh. Harus ada sirat. Harus ada ini saya jual, saya beli. Ada sebagian ulama membolehkan kalau yang benda yang kecil-kecil, sudah, nggak perlu beli sayur ataupun beli tempe 1.000, beli permen. Kalau benda-benda yang kecil ini, sebagian ulama nggak perlu, nggak harus sirat. Dengan ngasih uang kita ngasih uang, dia ngasih barang, sudah pulang aja, sah. Sebagian ulama membolehkan di benda-benda yang kecil. Ada lagi sebagian ulama yang lain membolehkan di benda-benda yang biasanya orang dengan sekedar ngasih barang, ngasih uang sudah dianggap jual beli, cukup. Misalkan beli kangkung 5.000, itu orang sempat kalau kita tanya, si pembeli ngasih uang, si penjual ngasih kangkung, biasanya dengan segitu aja sudah. Kalau kita tanya ke orang-orang, ini sudah dianggap jual beli belum? Sudah. Jadi kalau di benda-benda yang cuma dengan ngasih itu aja sudah dianggap jual beli, kalau kita tanya ke orang umum, ke orang ramai, kalau kata mereka ini, kalau benda ini sudah segitu aja udah cukup, udah dianggap jual beli. Sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau benda-benda yang harus ada, misalkan jual tanah, jual mobil, beli motor, ataupun beli benda-benda yang besar, biasanya yang besar harga, yang biasanya kalau kita tanya ke orang cuma ngasih seperti aja udah dianggap jual beli, gitu belum. Misalkan jual sapi, enggak, biasanya jual sapi harus tertulis, harus ada saksi, harus ada tantangan, apalagi beli tanah, beli mobil, beli motor. Itu yang akad-akad di benda yang besar, yang harganya tinggi, tidak cukup dengan asal ngasih. Harus ada syarat, harus ada ucapan menjual dari pihak si penjual, dan harus ada ucapan membeli dari pihak si pembeli. Inilah rukun dari bi'. Maka berusaha sebisa mungkin transaksi apapun yang kita lakukan, berusaha untuk melakukan sirat. Harus. Misalkan si penjual, misalkan kita beli, Ustaz saya beli, si penjual enggak mengatakan ini saya jual. Gimana caranya? Tinggal kita beli. Ini Pak saya beli kan, udah kata si penjual, ya, sudah cukup. Enggak harus ini saya jual, enggak pegang tangan lagi. Ini saya jual seperti akad nikah, enggak harus. Ini saya jual barang ini kepada Bapak dengan harga, ya saya terima, jual beli, saya beli barang ini. Enggak harus seperti itu. Ya kan, si penjual enggak mengeluarkan lafaz dia menjual, tinggal kita, ini Pak saya beli ya seharga sekian ya. Kata si penjual, ya Pak, ya saya jual. Ya sudah, cukup. Ini yang akad seperti ini, akad yang sempurna rukunnya. Sehingga benar-benar jual beli transaksi yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di masjid doang mukmin, di masjid masya Allah, di luar masjid lain sekuler. Masjid, di dalam masjid masya Allah, pertama takbir bareng imam, ruku' sujud masya Allah, khusyuk subhanallah. Giliran luar masjid lain lagi. Ini yang nggak boleh. Jadi walau kita memang tidak ada satupun di kita yang mengikuti paham sekuler, tapi dalam prakteknya banyak di kita yang masih menganut paham sekuler. Jadi berusaha mulai malam ini, apabila kita sebelumnya belum pernah melakukan akad jual beli memakai sirat, mulai malam ini berusaha akad jual beli apapun yang kita lakukan, kita melakukan dengan sirat, harus ada lafaz ataupun ucapan dari pihak membeli dengan ucapan membeli, dari pihak penjual ucapan menjual, kecuali mungkin boleh kita ikut pendapat sebagian ulama yang membolehkan tidak diharuskan adanya sirat di benda-benda yang kecil. Beli sayur harga 5.000, 2.000, 3.000, tapi kalau sudah benda yang besar yang harganya ratusan ribu, usahakan jangan sampai jual beli kita terlepas dari sirat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma waffiqna li kulli khair wa ab'id anna kulla syarr. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا بالدين وصلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.